Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Quran As-Sunnah dimanapun berada, pada video kali ini kita akan menyampaikan di antara hukum-hukum tajwid. Ya. Tetapi sebelum kita memulai, kami meminta partisipasi para sahabat, para teman-teman, dan siapapun orangnya yang menonton video kami ini supaya mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan klik like, bagikan kepada teman-teman semuanya, karena untuk mendapatkan video-video selanjutnya dari channel YouTube kami Rumah Quran As-Sunnah. Ya. Jadi di antara hukum tajwid itu ada namanya hukum nun. Ya, saya bergeser sedikit. Hukum nun mati. Hukum nun mati atau nun sukun, dan ada juga tanwin yang berbaris dua. Ini sama-sama. Jadi maksudnya setiap nanti ada huruf nun mati atau nun sukun atau ada tanda dua tanwin, apakah dommatain atau fathatain atau kasrotain, pasti ada hukumnya dan ada cara tersendiri di dalam membaca huruf tersebut, tergantung huruf apa setelahnya. Nah, di antara hukum nun mati atau tanwin ini, yang pertama adalah ada namanya izhar halqi. Ya. Nah, izhar ini artinya jelas, terang. Ya, jelas, terang, dan tidak berdengung. Ya, tidak berdengung. Tidak berdengung. Apa yang dimaksud dengan berdengung? Artinya tidak ada suara sengau, tidak ada suara yang masuk ke hidung, tidak masuk ke hidung. Itu namanya izhar. Sedangkan halqi adalah tenggorokan. Ya. Maksudnya apa dimaksud dengan tenggorokan? Maksudnya huruf-huruf izhar halqi nanti adalah huruf-huruf yang ada di tenggorokan, yaitu ada 6 hurufnya. Yang huruf tenggorokan ada 6. Ada huruf hamzah, ada huruf ha, ada huruf ha, ada huruf kho, ada huruf ain, ada huruf gho. Ya, ini. Jadi ini huruf halqi. Huruf halqi. Huruf yang ada di tenggorokan. Jadi ada hamzah atau alif. Hamzah atau alif. Ada ha, ada kha, ada a, ada gha. Jadi 6 huruf ini adalah huruf-huruf halqi, huruf-huruf yang di tenggorokan. Jadi sehingga nanti di dalam Al-Qur'an kalau ada nun mati, ada tanwin, salah satunya ini bertemu dengan salah satu huruf ini, maka hukum bacaannya dinamakan izhar halqi. Artinya nun matinya ini, nun sukunnya atau tanwinnya kah, harus jelas dibaca, harus terang n-nya. Jadi dan tidak boleh Jadi kong kamatu huruf nun mate ya dengan kama bersih dua. Jadi kong ka huruf agi kong ma bersih dua
nasi runtu salah sedina ya huruf we, salah sedina mo ya nasi runtu we. Jadi cara hukumnya itu biasanya ishar halki, hasanna, ishar halki. Cara ane baca harus dipanasai nun matena, harus dipanasai baris duana. Dan tidak berdengung. Contoh yang alif, misalnya alif. Kita kasih contoh yang alif. Misalnya man to. Misalnya yang alif. Jadi man, ya ada nun mati, ada nun mati yang bertemu dengan ini, ya man ya dengung. Ya ini perhatikan contohnya. Ini untuk alif. Berarti kalau ada nun mati nanti man, ada alif atau hamzah a'to. Jadi langsung sini. Man a. Ya man a. Jadi harus jelas nun matinya. Man a'to. Yang dimaksud dengan jelas di sini ada nun matinya man, tidak boleh mang. Jangan mang, tapi man. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak berdengung? Maksudnya tidak boleh ada suara masuk ke hidung, maksudnya tidak boleh ada sengaunya ini. Jadi jangan ditahan di sini. Jadi jangan man a'to. Salah. Tapi yang jelas harus langsung masuk di sini. Man a'to. Ini. Man a'to. Nah, itu contoh. Nah, begitu juga kalau dia tanwin. Nah, tanwin misalnya ini masih hamzah. Jadi misalkan ya kulun. Nah, ini baris 2. Kulun ada hamzah mana? Ya. Ini hamzah atau alif. Nah, ini ada teka sandung tasydid. Jadi contoh. Jadi kalau ada nanti baris 2, dilihat huruf apa setelahnya. Ya. Kullun. Ternyata huruf setelahnya adalah hamzah. Ini. Berarti dia ishar halki namanya. Cara bacanya harus jelas lun dan langsung masuk ke sini. Kullun amana. Jangan kullun amana. Jangan seperti itu, tetapi langsung kullun amana, ya seperti itu. Namanya ishar halki. Jadi nanti setiap ada nun mati, setiap ada yang berbaris 2 atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka itu tadi caranya harus jelas nun matinya, ini man harus jelas n. Kemudian tanwin juga yang berbaris 2, kullun harus jelas juga kullun. Baru langsung masuk ke huruf salah satunya ini. Kullun man begitu. Misalkan huruf huruf H misalnya, huruf H. Ya, huruf H. Huruf H kalau dia bertemu dengan tanwin misalnya, misalkan apa bagus? Ini salamun ya, salamun bertemu dengan huruf ya ini, salamun hiya ya, contohnya saja begini. Jadi ada tanwin, ada baris 2 ini. Walaupun kebetulan dommatain,
Ya, sama-sama walaupun nanti ada yang kasrotain, fathatain. Sama saja. Jadi salamun hiya, munhiya harus jelas munhi. Tidak boleh munhi salamun hiya. Jangan. Tapi salamun hiya. Nah, seperti itu namanya ishar halqi. Begitu juga kalau ada nun mati bertemu ha. Sama. Anhi, manha, semuanya. Begitu juga kho. Jadi ishar halqi itu harus jelas dan terang ini tanwin atau nun matinya. Nah, misalkan dia bertemu dengan ain misalnya ain. Ya. Ain. Jadi misalkan an ya, anu dihafal ini Al-Fatihah. Jadi an am ta mim ini. Jadi ada nun mati bertemu ain, beri an'a, sehingga di dalam surah Al-Fatihah seperti itu, an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta. Jadi jangan an'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ah, itu salah. Tetapi dia harus langsung ke sini an'amta 'alaihim an'amta. Ya, jadi seperti itu. Jadi sama semua hurufnya. Nah, kita tinggal cari-cari di dalam Al-Qur'an. Silahkan sahabat Al-Qur'an, rumah Qur'an, cari di dalam Al-Qur'an huruf-huruf nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ini. Nah, kemudian dicatat supaya bisa dikuasai betul bahwa ternyata seperti itu cara bacanya. Seperti itu. Misalkan tanwin yang bentuk lain, jadi bukan lagi dhammatain. Ya, tapi misalnya tijaratan, tanya huruf ha. Ya, misalkan huruf tijaratan. Ya, ini fathatain bertemu dengan ha. Ya, ini fathatain, jadi bukan lagi dhammatain. Jadi semua sama. Tijaratan hadirah. Tijaratan ha. Tijaratan ha. Jadi langsung harus jelas tan ha, karena ada juga nanti hukumnya ini tidak boleh tan lagi. Nah, nanti kita bahas pada video selanjutnya. Jadi tidak semua tan ini berbaris dua ini jelas terang, ada nanti saatnya tidak, tergantung huruf setelahnya. Jadi kalau yang ini kita ishar halqi ini dia harus jelas tijaratan hadirah. Ya, seperti itu. Jadi begitu juga dengan kasrotain dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa ishar halqi itu kita harus jelaskan nun matinya, jelaskan tanwinnya. Jelas dalam artian kalau bahasa mudahnya untuk dipahami, kita jelaskan huruf n-nya. An, tan, pan. Nah, semuanya huruf berakhiran n dengan jelas. Nah, kemudian kita langsung masuk dan menyebut huruf setelahnya. Jadi harus dipandasai huruf nun matena ya rega barisi dua nah dengan cara dipancadi huruf n mana kita terakhirna an, tan, pan, ban dan lain sebagainya. Nah, kamu napa? Disapa nih? Kita punya huruf nah.
Nah, contohnya renangnya man, ya harus menesan nun matina, huruf berakhir n. Man a'to, man a'to. Nah, dia nawadi man dia nawadi malampe makoro. Dia tu nawadi mang tapi man harus jelas man. Kalau perlu senyum. Man a'to kullun amana. Ya. Salamun hiya an'amta tijaratin hadirah. Ya, sama semua dengan huruf ini. Tinggal harus usahakan dihafal ini. Jadi kalau ada nanti nun mati, ada huruf berbaris dua, huruf apa saja kalau berbaris dua dan bertemu salah satunya ini, maka namanya ishar halqi. Cara bacanya, apa yang dimaksud ishar halqi itu artinya harus jelas nun matinya, harus jelas tanwinnya dalam artian huruf n, terakhir huruf n, kemudian kita langsung masuk menyebut huruf setelahnya tanpa ada dengung. Ya, mungkin seperti itu sahabat Rumah Quran dimanapun berada. Semoga video ini bermanfaat.